Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal deret angka. Perlu diketahui ya teman-teman, di Surat Edaran Kemenpan RB mengenai SKB tahun 2024 untuk TIU bagian kemampuan numerik dan kemudian deret angka, tujuannya itu adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, kenapa? Supaya kalian bisa membatasi apa saja yang harusnya kita pelajari dan apa saja yang harusnya tidak kita pelajarin. Oke? Oke, kita mulai ke contoh soal yang pertama. Contoh soalnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, soalnya ini adalah barisan dan deret dengan kemudian dari barisan pertama, barisan kedua, ketiga, 4, 5 itu semuanya menurun ya. Jadi angkanya itu semakin kecil. Digitnya juga kalau misalnya yang ini 7, kemudian yang ini 6, yang ini 5, ini juga tetap 5. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ketemu nanti soal deret angka seperti ini pasti operasinya itu adalah satu arah saja. Jadi kan ada yang operasinya itu kalau misalnya dari polanya begini gitu ya. Ini misalkan ditambah 3, misalkan ini ditambah 3, kemudian yang ini nanti bertingkat begitu. Kalau yang ini tidak bertingkat teman-teman. Jadi ini cuma satu arah saja. Nah, kalau misalnya selisihnya itu banyak seperti ini, berarti operasinya itu pangkat teman-teman. Alur berpikirnya seperti ini. Jika kalian menemukan soal deret angka dengan kemudian selisih antar setiap barisannya itu terlalu besar, maka operasinya itu menggunakan pangkat. Kalau pangkat, kemudian dari barisan pertama, barisan kedua dia semakin kecil, berarti kita harus mulai dari sini dulu untuk melihat polanya agar lebih mudah gitu ya. Nah, jadi kita cek terlebih dahulu barisan terakhirnya. Kalau di pilihan jawabannya ini antara A, B, C, D, dan E, teman-teman, berarti kan ada berapa tuh? Ada 3 pilihan angka ya, 4, kemudian 16, dan 32. Oke, kalau misalnya kita cek 4, berarti kan di sini ya teman-teman, 4 kali 4, berarti di sini nanti hasilnya 16 gitu. Kemudian ini 16 harus dikali 4 lagi, iya kan ya? Kalau 16 dikali 4, hasilnya itu kan bukan ini ya, bukan 16. Berarti ini udah salah karena kenapa? Kita tidak dapat pola antara barisan terakhir dari kanan ini ke barisan keduanya. Berarti yang B kita coret ya. Oke, sekarang kita periksa untuk barisan pertamanya itu dari kanan itu 16 ya, teman-teman. Kalau 16, 16 itu pangkatnya berapa gitu ya? 16 itu berarti pangkat 2-nya 4 ya. 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Kemudian untuk 64 ini kan berarti ya 4 pangkat 2 gitu ya. 4 pangkat 2, kemudian di sini berarti kita maunya 4 pangkat 3 begitu ya. Oke, kita coba tulis di tempat lain dulu. Misalnya ini berarti 4 pangkat 2, berarti 16. 4 pangkat 3 itu berapa? Kita cek dulu. Kalau 4 pangkat 3 itu 64, kemungkinan jawabannya itu D gitu ya. Karena kalau ini tidak masuk ya. Di E ini kita langsung coret. B ini coret kenapa? Karena ini tidak mungkin 16 dikali 4 itu hasilnya 32 gitu ya. Misalkan ya, sekarang kita cek 16 dikali 4 berarti. Kita pakai 16 yang ini saja. 6 dikali 4 itu berapa? 24. Kemudian 1 dikali 4 itu berarti 4 ditambah 2 berarti 64. Oke, ini cocok. Berarti kan kita baru dapat 2 barisan ya yang kita tahu cocok dari angka 16. Sekarang kita lihat apakah 256 ini adalah 4 pangkat 4. Jadi caranya langsung saja 64 ini kita kali 4 teman-teman. 4 dikali 4 itu kan 16 ya. 6 dikali 4, 24 ditambah 1 sama dengan 25, 256. Dan ternyata barisannya benar, berarti kita tidak usah cek lagi yang bagian C dan A. Jawaban yang benar itu adalah D teman-teman, 64 dan 16. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Barisannya itu, ini barisannya kecil, teman-teman, tetapi kita lihat ya, di sini kan ada dia 7, 14, 9, 28, 8, 16, dan 1. Berarti ini 2 tingkat ya, dalam artian berarti ada bisa jadi
di sini 79, kemudian 14 ke 28 gitu ya, atau sebaliknya. Nah, kemudian jika kalian sudah tahu nih soalnya bentuknya seperti ini, kalian harus cepat screening pilihan jawabannya. Di sini kan hanya ada dua angka ya teman-teman, ada angka 2 dan 18, tapi ini ada minus, plus, dan minusnya gitu ya. Nah, jadi kalian harus cek dulu polanya, menemukan polanya ya. Kalau dia plus minus seperti ini kan 7 naik tadi ya, kemudian turun lagi, pasti dia seperti ini nih polanya gitu ya. Nah, kebetulan nih kita dapat polanya kalau 7 dikali 2 itu sama dengan 14 ya. Lalu berhenti sebentar, dia terkat di sini 9 dikali 2. Berarti ini soalnya salah ya, 18. Kemudian 8 dikali 2 itu 16. Nah, untuk di sini ini kan menurun ya. Karena kita tidak tahu polanya berapa, jadi kita langsung kurang saja. Ternyata selisihnya itu min 5 gitu ya. Kemudian di sini min 10 dan di sini min 15. Nah, berarti nih ya teman-teman, kalau di sini berarti kita kali 2, 1 dikali 2, 2. Nah, di sini nanti 2 min, ini kan dia dikurang 5 lagi ya, kalau kita mau cek bertingkat ya polanya, berarti ini 10 min 5. Kalau min 15 dikurangin min 5, berarti di sini kan min 20 ya. Artinya di sini berapa nih? 2 min 20 berarti kan di sini min 18 gitu. Nah, kita langsung dapat cek, kita lihat yang mana yang 2 dan min 18 dan ternyata jawabannya itu yang A. Oke. Jadi tips dan triksnya teman-teman, kalau polanya di sini ada 7, kemudian ada tambah, kurang, tambah lagi, terus angkanya berkurang lagi, nambah lagi, itu kemungkinan dia itu ada 2 tingkatan seperti ini, begitu ya. Oke. Selanjutnya, kita cek lagi. Nah, dan jawabannya itu 2 min 18 ya, teman-teman. Oke, kalian bisa screenshot ini untuk catatan kalian ya. Selanjutnya, ini teman-teman, kita harus pahami dulu ya, kalau saya, bagaimana caranya kita bisa membatasi apa yang harus kita pelajari dan apa yang tidak harus kita pelajari. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian belajarnya itu dari YouTube ya, teman-teman, pasti kan banyak sekali ya YouTubers yang kemungkinan begitu ya, ingin berbagi informasi kepada kita semua yang akan mempersiapkan diri belajar CPNS begitu ya, setiap tahunnya. Kalau misalnya kita suka dengan cara belajar, YouTuber yang mana gitu ya, kita tinggal lihat kan, dia membahas tentang soal ini, terus kita lihat semua, kita tontonin semua nih ya, yang dia bahas, video yang dia bahas, kemudian kita input semua informasi tentang soal-soal CPNS tahun lalu. Jangan begitu teman-teman. Jadi setiap kalian ingin menonton sesuatu video, CPNS, kalian harus lihat dulu kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi itu harus kalian print, harus kalian, tandain, saya sudah belajar ini nih, gitu ya. Karena kenapa? Kita hanya perlu belajar yang kita butuhkan saja, oke? Saya mencoba teman-teman menganalisis ini untuk kosakatanya ya. Kalau menurut pengalaman saya mengikuti SKD CPNS tahun 2023 lalu, saya memang tidak mendapatkan soal tentang abjad gitu ya. Karena di sini ya kita lihat saja deret angka. Dengan tujuannya apa? Mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka begitu ya. Pola hubungan angka. Kemudian kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita menemukan soal tentang deret ya, ini saya buat deret angka teman-teman, tapi di buku-buku tentang SKD begitu ya, kita tuh, mendapatkan soal seperti ini ya. Jadi soalnya itu kalau seperti ini, jadi saya tipsnya itu teman-teman, saya buat dulu seperti ini, tabel seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian saya susun A, B, C, D, E-nya ke bawah, tapi ini saya tahu urutannya ya, berarti ini 5, di sini nanti 10, begitu ya. 10, kemudian 15, di sini 20, begitu ya, di sini 25, gitu. Jadi kalau misalnya saya dapat nih ya, teman-teman, soal seperti ini, alur berpikirnya seperti ini. Jadi kita buat dulu soalnya itu ke dalam tabel abjad begitu ya. Jadi ini kan abjad ya. Kita buat dulu tabel seperti ini. Nah, kemudian saya ketika saya menghadapi SKD itu, kan kalau kita baru masuk ya teman-teman, kita baru masuk ke ruangannya gitu, kita kan siap-siap dulu masukkan data, nomor peserta, kemudian PIN ujian.
Nah, tapi ketika kita sudah duduk di sana, kita itu kan sudah diberikan kertas ya, kertas, kemudian pensil untuk coret-coret juga. Nah, di kertas itu nanti kalian sambil menunggu ya, sambil menunggu waktu dimulainya ujian, kalian buat dulu nih tabel seperti ini. Kalian buat dulu di sudut kanan, atas, kiri, bawah, terserah kalian yang kayak gini. Nah, kalau nanti misalnya keluar nih soal seperti ini, walaupun dia untuk berjaga-jaga, kita lihat di sini nih hubungan angka, bukan hubungan angka atau abjad gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu ya soal yang masuk itu bisa bentuk apa saja gitu ya teman-teman. Jadi untuk jaga-jaga, ini ada tips dan triknya. Kalian buat dulu tabel seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal seperti ini gitu ya, kalian konversi dulu soalnya ini ke dalam bentuk angka. Jadi kalian tinggal lihat nih P ini urutan ke berapa ya? Ini kan 5, 10, 15. Oke, P itu urutan ke 16 gitu. Kemudian M, kalian lihat ini 5, 10, 11, 12, 13. Berarti M ini urutan ke berapa teman-teman? Urutan ke 13. Kemudian ini 13 lagi 16. Kemudian kita lihat lagi G ke berapa? G ke 7 gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa mengkonversi deret abjad ini ke dalam deret angka gitu ya. Nah, kalau misalnya soalnya itu seperti ini kan sangat mudah ya, teman-teman. Ini sangat mudah ya, kita tinggal lihat aja. Ini kan dia berkurang nih polanya, berkurang, kemudian nambah lagi, berkurang, nambah lagi. Kemungkinan ini soalnya itu bertingkat 2 gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita tinggal lihat dong, ini 16 dikurangin, ini kita kalau misalnya seperti ini ya hubungannya begitu ya, ini berarti -3, ini ditambah 3. Oke, ini juga -3 nih. Oke, berarti di sini -3. Kalau 13 -3 berarti di sini berapa? 10 gitu ya. Oke, ini 10, kemudian 16 ini berarti tanda panahnya tuh di sini ya, teman-teman. 16 ditambah 3. Jadi yuk kita buat lagi 16, 13, 13, kemudian 16, nah, kemudian 13 dikurangin 3, 10. Nah, 16-nya ditambah 3, berarti di sini 19 ya, teman-teman. Dan kita sudah langsung lihat nih, 10 itu J, 19 itu S, kita langsung dapat jawabannya adalah yang A. Ingat ya alur berpikirnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah di depan komputer, kalian langsung lihat ini, kalian langsung matanya tertuju ke mana? Ke tabel seperti ini yang sudah kalian buat. Kenapa saya buatnya seperti ini? Kalau kalian buatnya 1, 2, 3 sampai ke urutan ke-26 dari A sampai Z, itu kan menghabiskan kertas kan? Menghabiskan ruang kertas. Jadi kalian harus buat seperti ini saja supaya kertas coretan-coretan kalian nanti itu tuh tidak menghabiskan banyak tempat gitu. Oke, itu saja teman-teman pembahasan kita pada video kali ini mengenai deret angka. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel Konstat dengan subscribe, like, dan share. Semoga kami bisa memberikan informasi mengenai SKD CPNS tahun 2024 dengan kisi-kisi terbaru yang sudah diberikan di Surat Edaran Kemenpan RB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.